Oh, sahabat, jalurnya sangat ekstrim banget ya. Bisa dilihat bebatuan kayak gini ya, lewat rel ya. Harus lewatin jalur yang cukup ekstrim ya teman-teman. Sampai jalan kaki kayak gini nih. Karena kalau kita naik kendaraan ya, kalau motor itu jalannya cukup ekstrim ya teman-teman. Bisa dilihat tuh yang bawa motor aja sampai teramat kayak gitu ya. Terpaksa kami simpan motornya di sini ya teman-teman, karena jalurnya sangat ekstrim banget buat dilaluinnya. Oke, kayaknya kita lanjut jalan kaki ya teman-teman. Oke, ikuti kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, tim Nusantara akan menuju perjalanan sebuah tempat yang diakui peninggalan tempat Belanda, yaitu yang disebut Benteng Belanda. Apa Kang Cici yang akan kita tuju di tempat itu? Benteng Belanda ya? Ya, betul sekali pemirsa. Bisa Benteng dilihat Belanda. untuk trek lokasinya berada di tengah, bukan hutan seperti apa ya Kang ya? Perkebunan yang masih dirawat. Nah, lihat aksesnya cukup lumayan Ekstrim ya, ekstrim. banyak tanah-tanahnya, batuan yang gede-gede kayak ini. Baik sahabat, kita melanjutkan perjalanan, masih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, semoga sahabat semua mendapatkan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kami dengan tim mendapat rekomendasi tempat dari subscriber kita. Salah satu subscriber kita ya Kang ya. Dengan Kang siapa Kang? Lalan. Oke, sehat. Mungkin nanti kita akan sedikit bertanya-tanya dengan Kang Alan tentang tempat-tempat yang ada di sini. Ya. Bagaimana dahulunya atau bagaimana sejarah-sejarahnya Kang ya? Mungkin akan kita kuak lagi. Kemungkinan ini bukan kemungkinan ya. Ini benteng yang ketiga kali Ya. sama persis seperti yang sudah kita kunjungi. Tidak berbeda jauh. Cuman beda tempat dan Ya. lokasinya aja ya Kang ya. Mungkin. Buat Kang Elan mungkin udah tahu ini udah lama banget ya Kang ya. Iya. Soalnya si Akang juga asli orang sini kan ya. sini. Pasti udah tahu bagaimana seluknya mungkin. Kita coba mengeksplor atau Oke, nanti kita coba eksplor ke dalamnya. Mungkin ruangan demi ruangan ya. Mungkin ini Akang orang sini biasa nyebutnya benteng apa Kang? Benteng 8. Benteng 8. Mungkin disebut benteng 8 karena nanti kita eksplor mungkin mempunyai beberapa tempat, 8 tempat ya Kang ya. Lorong masuk. Lorong masuk
Mungkin nanti akan kita eksplor lebih dalamnya lagi. Tetap saksikan, jangan kemana-mana. Oke, baik pemirsa, kita akan mencoba eksplor Kang ya, Ya. lebih dalam supaya lebih tahu lebih jelas tempatnya. Tetap ikuti kami. Mungkin kita masuk lewat lorong ini. Orangnya cukup kecil ya Kang ya. Mungkin kalau dulu mah agak tinggi kayaknya. Cuman karena ketumpuk Karena ketimbun tanah. tanah, mungkin karena usia yang sudah sangat lama Kang ya. Iya. Lihat dari bangunannya terlihat Sama persis seperti benteng-benteng yang sebelumnya ya, karena masih peninggalan Belanda juga. Mungkin ada sangkut Masih paut iya, dengan- masih tersangkut paut mungkin dari sejarahnya, mungkin kita lebih baik kita masuk langsung untuk mengeksplor. supaya lebih jelas. Assalamualaikum. Coba kita masuk dulu. Assalamualaikum. Oke, baik. Oh, Pemirsa Nusantara Gaib, kita sudah berada di dalam ruangan benteng Belanda tersebut. resapan air dari atas. Berarti ini sangat lembab sekali ya. Fikri. Terlihat sangat persis sama ya sebelum-sebelumnya, karena masih arsitektur peninggalan Belanda ya Kang ya. Iya. Terlihat masih sangat kokoh, sangat kuat. Buat. Bisa dilihat situasi ruangan-ruangannya tuh. Mungkin kita akan menelusuri dari lorong ke lorong. Dari lorong ini dulu. Oke, Kang Ede. Assalamualaikum. Oke. Baik sobat Nusantara Gaib. Di sini bangunannya pun tidak jauh seperti yang kemarin-kemarin. Kalau dari segi suasana dari lorong ke lorong terasa berbeda ya Kang ya. Iya. Mungkin salah satu interaksi mungkin Kang ya Iya betul. dari salah satu penunggu-penunggu di sini. Ya dari ruangan demi ruangan pun sangat berbeda. Dari yang tadi kan ada resapan air, di sini tidak ada. Dan mungkin karena terasa berbeda, mungkin dari lorong ke lorong ya ruangan-ruangan dulunya dipakainya seperti Ya, berbeda-beda Kang ya. fungsi ya. Beda fungsi Kita Kang. masuk ke lorong Dari berikutnya. lorong pertama sampai lorong akhir. Assalamualaikum. Nanti kita lihat dulu pemirsa. Tetap ikuti. Ini lorong berapa ya Kang ya? Mungkin coba Satu, dua, kita di lorong, di lorong ketiga. Kamera bisa ikuti kami. Coba. Kita mencoba dari Silakan. lorong pertama. Oh, lorong pertama berbeda Kang Fikri. Karena ke samping sananya masih ada ruangan. Juga Mungkin ruangannya lebih Udah besar agak dari lorong-lorong sebelumnya. Cuman udah lewat itu kita. Assalamualaikum. Kebetulan pertama lebih tertutup Lebih, Kang. ya, lebih tertutup Karena dan lebih dulu tertimbun sebenarnya paling pinggir kan. ruangannya pun lebih luas. Beda dari lorong yang kedua, ini lorong yang pertama. Berarti kita menuju lorong berikutnya ya? Iya. Mungkin kita akan telusuri lagi lorong-lorong yang lainnya. Iya. Kita lihat bagaimana suasana-suasananya dulu. Baik sobat Nusantara Gaib, tetap ikuti kami untuk menelusuri lorong berikutnya, ruangan berikutnya. Iya. Yuk, kita coba terus sampai akhir lagi Kang. Bang Fikri, energinya pun sudah mulai terasa berbeda. Iya. Ini sudah mulai. Sahabat Nusantara Gaib, lorong demi lorong pun energinya pun berbeda. Sekarang saya memasuki lorong keempat, Keempat, sudah mulai merasakan pusing di kepala. mungkin salah satu interaksi Iya. dengan Kang Bobi. Ya. Kita coba Kita coba telusuri lorong dulu berikutnya.
dari arsitektur sama tempat suasananya dulu. Assalamualaikum. Setelah nanti beres explore mungkin kita akan menguak lebih jelas sejarahnya. Tetap ikuti kami. Ayo Kang. Lebih ke sini semakin lebih sempit karena timbunan tanah semakin tinggi. Makin tinggi. Mungkin kita sampai sini dulu aja sebenarnya Kang ya mungkin. Betul. Karena buat akses menuju ke lorong berikutnya Iya. ini tuh lebih kecil lah Kang ya, Lebih kecil. semakin lebih sempit Lebih sulit untuk dimasuki. untuk treknya. Ya oke, sahabat Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, tetap ikuti kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Karena subscribe itu gratis supaya membuat kita lebih semangat lebih Kang ya semangat. Iya. untuk menguak misteri atau sejarah suatu tempat ya Kang ya. Betul. Dan jangan lupa untuk rekomendasi tempat bisa langsung hubungi tim kami. Ya, Apabila di tempat-tempat Nusantara sahabat Nusantara Gaib. Gaib terdapat tempat-tempat mungkin yang ingin direkomendasikan ya. Betul. Untuk kita bisa ada di link atau di deskripsi di bawah. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan menguak sejarah tempat di sini dengan proses mediumisasi Kang ya. Ya, Nanti akan dilaksanakan proses mediumisasi Ya. Kang ya. Tapi kita akan bertanya dulu Bertanya dulu kepada salah satu Adipati, praktisi ya kita ya, praktisi Kang, ya. kita di Pati Kikis, agar beliau bisa memflashback ke belakang dari segi hal mistis mistisnya, ataupun sejarah mm, Benteng 8 ini. tetap Ikuti kami. Baik sobat Nusantara Gaib, kita sudah bersama Adipati Kikis. Kita akan mencoba bertanya-tanya untuk dari segi hal mistisnya Kang ya. Betul. Kan tadi sudah eksplor tempat ya Kang ya, dari lorong ke lorong energinya pun berbeda, terasa berbeda ya. berbeda. Mungkin salah satu interaksi mungkin ya. Mungkin Yang di sini. Adipati Kikis bisa menjelaskan kepada pemirsa saudara Nusantara Gaib. Mungkin dari segi pendapat. Jadi Kang Bobi dengan Kang Fikri merasakan benturan atau reaksi energi yang berbeda ya di Ya. setiap kamar atau lorong yang ada di sini ya. Yaitu karena disebabkan oleh energi dari masa lalu yang memang berbeda. Jadi tiap ruangan memang diisi oleh beberapa energi yang sangat berbeda. Ya. Bahkan di sisi kanan ada yang energinya positif, di samping kirinya itu, di sebelahnya itu bahkan berenergi negatif. Dan ada juga yang campur aduk ya antara positif dan negatif. Mungkin salah satu pengaruh zaman dahulunya juga ya Kang ya. Nah. Setiap lorong dipakai untuk tempat yang berbeda-beda mungkin. Betul ya. Tadi saya di luar sana sempat melihat beberapa kejadian di masa lalu ya. Yang saya lihat itu dan yang saya rasakan sebelum benteng ini berdiri, semasa kerajaan memang telah terjadi pertempuran dahsyat di tempat ini, sangat persis di tempat kita berdiri ya. Ya. Sehingga sekitar beberapa zaman kemudian didirikanlah benteng Belanda, sehingga si energinya pun berbeda lagi. Jadi silih apa ya, kalau seperti tangga itu dari awal sampai akhir itu ya berbeda. Berbeda tingkat ya. Ya. Dan yang Adipati Kikis lihat, ada sosok apa sajakah? Berbeda dengan benteng sebelumnya yang kita telusuri ya. Seperti ada sosok jawara, Iya. noni. Di sini justru berbeda. Yang dominan malah sosok-sosok lokal ya, yang kita kenal seperti kuntilanak, Oh, iya. pocong ya. Bahkan sosok di masa lalu itu belum hadir kalau belum tertarik. Ya. Dan udah ada juga sih beberapa gaib yang mulai hadir ya, seperti tentara-tentara kerajaan, tapi bukan tentara Belanda, ini tentara kerajaan. Lokal ini. Jadi tempat ini seolah dijadikan seperti yang tadi saya bilang ya, pertempuran di masa lalu. Nah sekarang itu mereka hadir ya. Bahkan ada juga sosok macan kumbang, tapi jaraknya sangat jauh ya, masih memantau kita. Dan ada hubungannya tentang
benteng ini dengan benteng sebelumnya Adipati? Mungkin masih ada keterkaitannya Ya, ada Kang, ya. keterkaitan. Oh, benteng Tangkil dengan Legok Jawa sebelumnya Iya, ya, iya, betul. justru ada ya. Jadi tempat ini dijadikan camp sementara, Iya. sedangkan Tangkil dan Legok Jawa itu adalah tahanan permanen. Jadi seolah benteng Belanda ini hanya dijadikan tempat pengasingan sebelum ditempatkan ke benteng yang seharusnya ya, atau penjara yang memang dikhususkan buat mereka ya. Ya, mungkin itu juga salah satu pengaruh perbedaan energi kan ya. Betul. Perbedaannya seperti itu karena penggunaan tempatnya juga berbeda kan. Beda. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita kuak-kuak lagi. Mungkin nanti akan ada salah satu sesi mediumisasi Kang ya, Betul. Ya. untuk berinteraksi dengan satu penunggu-penunggu. Dahulu ya. Ya, sebelumnya Kang Bobi dengan Kang Fikri pasti merasakan pengapnya udara ya. Iya, betul Kang. Karena kan dari segi pembangunan juga di sini sangat lembab ya udaranya. Sangat. Ada air pun ada. Ya, ini juga cukup rendah ya. Iya. Karena arsitekturnya juga kan lebih keras. Iya. Sepertinya untuk lebih lanjut nanti melalui mediator ya. Iya. Mudah-mudahan terkuak ya. Cukup. Baik, Ya. Sobat Nusantara Gaib, tetap ikuti kami untuk menguak misteri ataupun sejarah di Benteng 8 ini. Karena lebih penasarannya tetap ikuti dan jangan lupa tetap untuk subscribe tombol di bawah karena subscribe itu gratis. Tuh. Oke. Penasaran? Tetap ikuti. Sebenarnya Mediator kami sudah berada di tempat. Mungkin mediator kami sudah siap. Siap. Arpi. Siap. Oke. Adipati Kiki sudah siap. Baik sobat, kita akan memulai mediumisasi untuk menarik sosok-sosok yang dominan ada di tempat ini. Satu energi ya Kang ya. Betul. Kita akan coba untuk menggali informasi. Menggali informasi. Baik, Bisa silakan. langsung sekarang. Relax ya Kang Arpe ya. Ya, matanya dipejamkan saja. Baik sobat Nusantara Gaib, Adipati mencoba untuk menarik sosok-sosok yang dominan yang ada di benteng ini. Salah satu Kang ya. Betul. Adipati terus mencoba, kayaknya sudah mulai Iya, sudah mulai ada interaksi. Kan? interaksi. Mediator sedang menselaraskan energi Iya. dengan badan. Baik, Kang Lisa, nanti kita akan coba Berkomunikasi Berkomunikasikan, untuk bertanya-tanya Iya. tentang kita akan sejarah ataupun misteri apa yang ada di benteng ini. ya. Assalamualaikum. 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 Tahun kadari. Kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi dan ingin mengetahui tentang sejarah bangunan benteng ini didirikan. Ya abdi berhadapan sareng saha? Sarang saya. Prajurit. Prajurit. Mohon. Sosok prajurit ya. Sesosok prajurit yang dulunya menjaga benteng ini. Ajun prajurit penjaga benteng atau prajurit dari kerajaan? Selain prajurit di kerajaan. Gitu, dari Kerajaan, masa lampau. berarti sebelum Masa lampau, Kang. benteng ini ya Adipati. Jantan sebelum benteng ia berdiri memang terus anjing terus ayahnya. Sebelum benteng ia berdiri baheulana tempat naon gitu ya? Kerajaan. Kerajaan. Bagian ti Pajajaran atau kerajaan Alitna eta? Kerajaan bagian di Pajajaran. Bagian nana. Laras di dia sok aya pertempuran dahsyat ya, anu sampai berdarah. Pertempuran darah ya.
Teras ya kan? Jadi pemirsa, dulunya tuh tempat ini teh sebagai tempat pertempuran. Sama Anjeun eta nyepengan naon eta? Pedang bedog. Oh, bedog. Golok ya. Iya. salah satu senjata ya. Anjeun kudu nami. Sa nami anjeun. Kisukma. Kisukma. Jabatan anjeun sebagai prajurit atau kepala prajurit atau aya tugas tertentu. Bagian silain kepala prajurit. Pemimpin ya. Pemimpin. Anjing tiasa ngajelaskeun tentang sejarah bangunan-bangunan ieu Didirikeunna gitu. fungsina Fungsina jeung naon? jeung naon. Tiasa. Sok Cobi. cobi jelaskeun. Oke, baik pemirsa. Mangga cerita wae. Sosok Kisukma akan menjelaskan Sejarah. sejarah-sejarahnya kayaknya. Silahkan Anda jelaskan. Oke, jelaskan Ki. Sejarah awal mula benteng dia dibangun. Iya. Sebagai perlawanan Perlawanan di mana? di kerajaan lain pada ngarebut wilayah ieu. Kerajaan elit atau kerajaan besar di luar Pajajaran? Kerajaan anu leuwih gede di luar Pajajaran. Tiasa disebut eta kerajaan naon namina? Burangrang. Burangrang ya. Tapi memang betul sih dulu kerajaan Burangrang sempat berpisah dengan Pajajaran. Iya. Sebelum ditaklukkan ya bergabung. Itu benar ya. Selain anjeun aya sawae Ki di dieu Ki dari masa dari masa lampau aki. Memang ditugaskeun ka si lain di Prabu. Nugaskeun si lain di dieu Prabu saha eta? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ngasih ngajaga di dia katanya nih. Ngajaga tempat wilayah. Terus eta kerajaan eta teh masih aya atau teu aya salalesna? Kerajaan Pajajaran masih aya. Mungkin eta tos teu terlihat atau memang tos istilahnya lamun ieu karuang kaurugan lah ya. Rupanya. Kerajaan Pajajaran moal aya nu bisa ningali. Berpindah alam atau kumaha kieu? Berpindah alam. Berpindah alam. Goib kayaknya katanya. Yang saya tidak paham itu begini ya, kok bisa benteng Belanda itu persis berdiri di area pertempuran zaman kerajaan gitu kan? Iya. Karena pasti benteng ini dengan zaman kerajaan memiliki jarak yang cukup jauh ya. Masanya kan. Entah mungkin tempat ini memang menarik ya bagi Belanda ya, atau sangat pas. Tempat ieu strategis. Strategis ya. Hendak dibangun benteng Belanda di dieu. Fungsina jeung naon Ki? Belanda ngadirikeun ieu fungsina jeung naon Ki? Baheula Fungsi nake. Belanda ngadirikeun di dieu benteng. Iya. Fungsina supaya mantau jelema-jelema pemberontak. Beda ieu tinggi posisinya gitunya. Berarti ya benteng ieu aya hubungan teh Ki sareng benteng nu sebelumna eta Legok Jawa sareng anu ditangkeun nu di luri itu Ki. Masih daerah dia Ki. Hubungan Ki. Aya apa kait-kait kan. Aki keadaannya bersiaga terus ya. Soalnya seur datang nu ka dieu. Dan saukur neangan nungkul masalah Masalah naon Ki? Masalah seperti naon Ki? seperti ngundang atau ngacak-ngacak ya tempat. Tapi
tapi kami betul maksudnya gini, maksud macam-macam. Kami kan sebagai orang Sunda, orang Indonesia ya, pengen terang sejarah dulu Sejarah. gitu kan. Oh, prajurit Aki seueur teh. Ya, seperti no ditinggal kablade itu prajurit Jelaing ngungkul di luar. Memang sih di depan sana ada 7 dimensi berbeda sih. Jadi dari masa ke masa ya, dari zaman sebelum kerajaan, berdirinya kerajaan sampai sekarang itu dimensinya tetap ada. Jadi seolah hidup di seolah mereka itu masih hidup ya, si residen energinya di tempat yang berbeda atau di zaman yang berbeda gitu. Ayah di tempat disampaikan gitu. Lamun bade datang ka dieu, Ya. kudu niat nu laras. Tong sampai ka ngaruksak ieu tempat. Ya, oh. Insya Allah. Insyaallah dan niat tim ka dieu teh kan bade silaturahmi ki. Ya. Yang terang sejarah benteng ieu didirikeun gitu. Ya. Bari tafakur, Bari jejak-jejak tafakur, ya. karuhun urang. Betul. Baheula kumaha. Ayo Deki, udah sampaikan Tos atas. Baik sahabat Nusantara Gaib, Ya. sudah sepertinya si Aki sudah menjelaskan apa yang dulunya terjadi di sini. Iya. Mungkin kita mencoba lagi untuk Mungkin masih agak kurang informasinya kan. Iya. Mungkin nanti kita akan bertanya lagi kepada betul, sosok-sosok yang lain mungkin yang iya, tahu juga salah satu sejarah tempat di sini. betul. Ki kalau arulanya Tenun Ki. Turun Ki. campurasi. Rampes. kita cai.